Halo, selamat datang dan selamat bergabung kembali di Kacai Channel. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menunjukkan cara budidaya tanaman akuatik ya, jenis Anubias dan Cryptocorin dengan cara hidroponik yang sederhana. Bagaimana caranya? Silahkan kalian simak terus videonya sampai selesai ya. Jangan di skip-skip agar kalian tidak gagal paham. Dan buat kalian yang baru gabung, silahkan kalian subscribe dulu channel ini ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat lagi seputar dunia akuatik khususnya. Jadi jika kalian ingin membudidayakan tanaman akuatik dengan sistem hidroponik sederhana seperti ini, kalian tidak memerlukan lahan yang luas ya teman-teman. Kalian cukup sediakan tempat atau wadah tank akuarium seperti ini, lalu kalian kasih air ya tank akuariumnya, tapi airnya itu enggak penuh ya teman-teman, cukup mengendang saja sedikit ya. Terus langkah selanjutnya untuk media tanamnya di sini, kalian yang pertama harus kalian siapkan juga adalah net pot kecil ya, ukuran seperti ini. Terus rock wool ya teman-teman, nanti kita potong-potong ya rock woolnya. Terus di sini ada nutrisi hidroponik ya. Di sini saya menggunakan nutrisi hidroponik khusus untuk sayuran daun ya teman-teman. Jadi jika kalian ingin membelinya, kalian pilih nutrisi yang khusus untuk sayuran daun, bukan sayuran buah ya teman-teman. Setelah media tanam dan bahan sudah kita siapkan, langkah selanjutnya kita siapkan TDS meter ya teman-teman. Hal layaknya seperti kita menanam tanaman hidroponik ya, kita harus mengukur ppm yang berada di dalam air terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah kita ukur air tanpa menggunakan nutrisi, ppm air tersebut berada di angka 0,44 ppm ya teman-teman. Jadi kita harus menambahkan nutrisi ke dalam air tersebut ya. Kita tambahkan sampai angka ppm nya naik sekitar 250 sampai 300 ppm ya teman-teman. Jadi kita tambahkan sedikit demi sedikit saja ya. Setelah kita masukkan sedikit nutrisi ke dalam air tadi, kita lihat dulu ya teman-teman, apakah ppm-nya sudah naik. Nah, di sini angka ppm-nya udah naik ya teman-teman, menjadi 129. Karena masih kurang ya, kita membutuhkan angka sekitar 250 sampai 300. Jadi kita tambahkan sedikit nutrisi lagi ya teman-teman.
Oke teman-teman, tadi kita sudah menambahkan 2 tutup botol nutrisi ya ke dalam air yang berada di dalam tank, dan hasilnya ppm-nya naik menjadi 273 ppm ya teman-teman. Jadi tidak sampai 300 ya teman-teman. Jadi saya rasa cukup, saya coba di angka 273 ppm. Jangan terlalu besar ya teman-teman, karena untuk anubias ini termasuk tanaman yang low nutrisi juga ya teman-teman. Jadi jika kita gunakan nutrisi yang berlebih, dikhawatirkan anubiasnya malah akan lumer ya. Lalu kita akan potong-potong rockwoolnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita potong sesuai ukuran netpot kecil ini ya, dikira-kira aja ya teman-teman. Setelah rockwool kita potong-potong, barulah kita mulai menanam ya teman-teman. Jadi di sini netpotnya kalian kasih pemberat ya, bisa berupa keramik ring ataupun batu ya teman-teman. Yang penting si netpotnya ini bisa tenggelam nantinya ya di air, tidak mengambang. Terus kita siapkan tanamannya. Si rockwoolnya cukup kita belah dua seperti ini, lalu kita masukkan tanamannya ke dalam rockwoolnya ya, cukup dijepit ya. Tapi ingat ya, di sini teman-teman, untuk anubias kalian usahakan hanya akarnya aja ya yang dijepit. Jadi rinjongnya atau batang anubiasnya itu jangan sampai terjepit oleh rockwool ya. Karena kalau misalkan dia ikut terjepit itu dikhawatirkan malah akan busuk ya teman-teman. Jadi cukup akarnya saja ya. Jadi batang atau rinjongnya itu jangan sampai tertanam di media rockwoolnya ya. Oke teman-teman, jadi caranya seperti itu ya. Dan untuk cryptocorin pun kita lakukan hal yang sama ya seperti anubias ya. Cukup akarnya saja ya kita jepit di media rockwool. Untuk perkembangan tanaman ini kedepannya nanti mungkin akan saya update di video berikutnya ya. Sekitar 1-2 minggu lagi ya teman-teman. Sekalian saya akan menunjukkan cara perawatannya kepada kalian. Jadi kalian jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian nggak ketinggalan saat saya update tentang perkembangan tanaman ini. Dan di sini mengapa saya memilih anubias dan cryptocorin untuk saya budidayakan secara hidroponik seperti ini? Karena di sini untuk kedua tanaman ini menurut saya harganya itu cenderung lebih stabil ya teman-teman di pasaran. Berbeda dengan tanaman-tanaman akuatik yang lainnya ya teman-teman. Jadi di sini buat kalian yang ingin menambah uang saku atau mencari sampingan ya di rumah, kalian bisa nih mencoba budidaya tanaman anubias dan cryptocorin ini. Dan jika kalian ingin membudidayakan tanaman jenis anubias dan cryptocorin ini, kalian harus juga memperhatikan jenis anubias atau jenis cryptocorin yang akan kalian budidayakan ya teman-teman. Jadi jika skala kecil seperti ini, usahakan kalian mencari jenis anubias dan jenis cryptocorin itu yang harga pasarannya itu masih tinggi ya teman-teman. Jadi kalian bisa cari-cari di internet tentang harga jenis tanaman anubias dan jenis cryptocorin ini ya teman-teman. Fungsinya nanti agar kalian tidak rugi juga ya teman-teman dalam merawatnya. Karena jenis anubias ini termasuk jenis tanaman yang sedikit lambat ya pertumbuhannya teman-teman. Setelah semua tanaman selesai kita tanam, langkah selanjutnya
Di sini kita harus menutup tank akuarium kita dengan plastik ya, secara rapat ya teman-teman. Karena kan yang kita tanam ini adalah tanaman yang sudah berdaun air, dan untuk mengadaptasi dia ke daun darat lagi kita memerlukan trik seperti ini ya teman-teman. Nanti fungsinya ini agar si tanaman kita itu tidak melting ya, atau tidak mati ya teman-teman. Jadi kita tutup rapat tank akuarium kita diamkan saja selama kurang lebih 1 bulan ya, sampai si daun daratnya itu mulai tumbuh ya teman-teman. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya penjelasan saya kali ini tentang cara menanam tanaman akuatik secara hidroponik. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya buat kalian yang ingin mencoba membudidayakan tanaman akuatik jenis anubias dan cryptocorin ini ya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian ketik di kolom komentar ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang berikutnya. Saya Denis, salam Kacai Channel.